Shalom, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, dan kita boleh bersama-sama masuk hadirat Tuhan, menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami semua. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami serahkan hidup kami waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja atas kehidupan kami, urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali katakan Yesus, oh
yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Ajar Kau Yesusku, mulialah Kau Tuhan. Haleluya, oh Yesus terima kasih Tuhan. Ajar Kau Yesus, mulialah Kau Tuhan. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali katakan Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
jadikan semua Tuhan menjadi baik. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, pujian ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami. Tidak pernah terlambat jawaban yang kami dapatkan dari Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu menepati janji. Engkau Allah yang selalu menjadikan semua itu baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau siapkan hati kami Tuhan. Kau pakai kami Roh Kudus. Kau putraikan setiap apa yang Kau beritakan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjalani firman-Mu. Untuk kami boleh tetap di dalam jalur-Mu. Untuk kami boleh tetap di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi Kau urapi hamba-Mu Tuhan, jadi hamba yang setia di dalam Engkau Tuhan. Dan biar firman yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi kami dan juga bagi setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Dia adalah penjawab doa kita, ya. Dia mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi yang menarik, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai di Yohanes pasal yang kedua, ya. Mari kita akan bersama-sama membaca. Kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Titik Sriana. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang kedua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus
pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ana untuk pembaca firman-Nya yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tentunya kami percaya Bapak Ibu sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Namun izinkan kami seperti biasanya akan membagikan sedikit kebenaran firman renungan untuk kita hari ini. Mari kita akan melihat bersama-sama pada bagian ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Haleluya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah membuat cambuk untuk mencambuk seorang pemungut cukai. Saya juga tidak pernah membaca Yesus membuat cambuk untuk mencambuk seorang yang berdosa. Tetapi kali ini kita lihat, kita bisa bayangkan apa yang sedang dihadapi oleh Yesus ya. Perasaan seperti apa yang dihadapi oleh Yesus. Sampai-sampai Yesus yang tidak pernah tercatat mencambuk muridnya pun yang nakal mungkin gitu ya, tidak pernah. Tapi kali ini dia dengan cepat-cepat dia buka cambuk dari tali, dia pilih begitu terus pukulkan ke orang-orang itu, maksudnya untuk mengusir semua orang itu keluar dari bait Allah. Kita bisa bayangkan perasaan Yesus kira-kira gimana waktu itu ya. Karena itu tidak heran di ayat-ayat selanjutnya dituliskan, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Seolah-olah Yesus sedang melihat sesuatu yang sangat mengesalkan hatinya. Karena dia begitu mencintai rumah Allah, dan pada waktu itu di hadapannya rumah Allah dikotori, saudara. Walaupun mungkin memang itu konteksnya di halamannya, bukan di dalam bait Allahnya, tapi di halamannya dikotori dengan, ya saudara bisa bayangkan kalau ada jualan lembu dan kambing domba di sana, merpati, nggak mungkin nggak ada kotorannya. Minta maaf ya saudara ya. Nah, juga di sana ada meja-meja penukar uang.
Tampaknya ada bisnis di sana. Memang imam-imam butuh hidup, ya banyak orang butuh hidup. Tetapi yang menarik di sini Yesus sangat marah karena seolah-olah itu menjadi kegiatan yang sangat utama di dalam bait Allah. Kalau saya membaca di dalam beberapa literatur, tampaknya para pedagang ini punya sebuah koneksi dengan para imam, supaya para imam melakukan yang seperti ini. Kalau ada orang di luar dari membeli di sini, ya orang membeli di luar dari membeli yang hewan-hewan yang ada di halaman, jangan diterima. Ini kalau saya baca di beberapa literatur katanya terjadi seperti itu. Bilang ada cacat. Dan memang kalau hewan cacat dinyatakan oleh imam cacat, maka tidak boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian, orang terpaksa harus beli hewan yang ada dijual di halaman bait Allah. Jadi ada kong kali kong begitu, ada persekutuan begitu, ada kesepakatan gitu antara para pedagang itu dengan imam-imam. Sehingga rumah bait Allah itu rasanya menjadi rumah tempat berjual beli. Itu yang kita bisa tangkap mengapa Yesus marah. Kok rumah Tuhan yang seharusnya yang dipikirkan itu utamanya mendekat kepada Tuhan, kok ternyata dipenuhi dengan kegiatan jual beli. Itu menunjuk pada hidup kita sekarang sebetulnya saudara ya. Karena kita adalah rumah Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita semua butuh kerja, kita butuh makan, kita butuh hidup. Tetapi saudara bisa bayangkan betapa marahnya Yesus kalau Yesus juga berdiri di depan pintu hati kita dan dia melihat hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh uang, dan uang. Sampai-sampai bukankah Yesus pernah berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, yang dimaksud di sini, hidup saudara itu hari-hari, setiap hari yang dipikirkan uang. Bahkan saudara seringkali rela mengorbankan kebenaran, rela mengorbankan Tuhan demi uang. Dan ini fatal sekali. Ini seperti pedagang yang berjual beli di bait Allah. Mereka rela mengorbankan kebenaran, rela menipu-nipu, rela melakukan yang tidak benar, rela melakukan dosa demi uang. Dan bait Allah dipenuhi oleh itu. Hari ini menjadi tekanan bagi hidup kita, saya juga, kita semua. Kita sekali lagi punya kebutuhan, tetapi jangan hidup kita dipenuhi oleh kebutuhan itu. Marilah dalam hidup ini kita hidup bukan untuk cari uang, bukan untuk cari kehidupan, tetapi kita hidup ini untuk Tuhan. Kita cari uang pun untuk Tuhan. Itu seharusnya pandangan kita orang Kristen. Sehingga pikiran kita bukan diisi dengan uang. Tapi bagaimana saya bisa lebih dan lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Selayaknya bait Allah yang diisi oleh pujian dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga ini memberkati kita dan membuat hidup kita kembali dikembalikan pada jalur yang benar. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau bentangkan bagi kami. Kiranya Kau memenuhi hati kami dengan kuasa hadirat-Mu. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi oleh pujian dan penyembahan untuk Engkau Tuhan. Seperti bait-Mu pada zaman hamba-Mu Daud. Siang malam terdengar pujian dan penyembahan untuk Engkau Tuhan. Siang malam dibakar korban untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang tinggi, kudus dan layak disembah. Demikianlah kami rindu hati kami, pikiran kami dipenuhi oleh pikiran untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berdoa untuk setiap teman-teman kami. Dan saat ini kami bersyukur boleh bersatu hati, kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan kalau Engkau menempatkan kami di negara Indonesia ini Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau punya rencana indah bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik dimanapun mereka berada Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah. Engkau menempatkan anak-anak-Mu di setiap pulau-pulau, setiap kota-kota di Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh berada di Indonesia ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang setia, yang melayani Engkau dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, pertobatan terjadi bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, bangsa Indonesia ini boleh dilepaskan dari setiap krisis apapun. Dan kami percaya bangsa Indonesia boleh dilepaskan dari setiap sakit, penyakit, virus apapun Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, yang melindungi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena bangsa Indonesia ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang Kau pilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah bangsa Indonesia ini boleh menjadi aman, bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang menjadi berkat bagi setiap bangsa lain Tuhan, dan boleh menjadi contoh Tuhan bagi setiap bangsa lain. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dan saat ini kami boleh bersatu hati Tuhan, berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, dan kepala kepolisian, TNI, dan semua Tuhan, baik itu wali kota, bupati, sampai tingkat RT RW Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Kau menjamah Tuhan setiap satu persatu setiap para pemimpin itu Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, mereka boleh memimpin instansi-instansi, mereka boleh memimpin daerah-daerah, kota-kota mereka Tuhan, dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh dimenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan, pertobatan di setiap kota boleh terjadi Tuhan. Dan kami boleh hidup aman, boleh beribadah dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu akan mereka Tuhan, berikan kekuatan buat mereka Tuhan, berikan pengasihan-Mu buat mereka Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa tetap berharap kepadamu bahwa Engkaulah Allah kami satu-satunya yang layak untuk disembah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan, bangsa ini boleh diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami dimanapun yang berada, yang mungkin saat ini mereka tidak mengalami sesuatu yang baik seperti yang kami alami saat ini, yang mungkin mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami musibah apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang mengalami musibah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau akan memulihkan Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau akan pulihkan setiap keadaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahwa kalau mereka boleh mengalami sesuatu yang baik, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami, kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan Kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan teman-teman, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, yang saat ini mengalami kesusahan, kami serahkan dalam tangan Kuasa-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya sumber kemenangan kami, hanya Engkau satu-satunya sumber Tuhan yang bisa kami harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk khususnya hamba-hamba Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat dan kekuatan untuk hamba-hamba Tuhan.
Biarlah apa yang dibicarakannya menjadikan berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau. Kesaksian hidupnya bisa menjadikan berkat yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, Bapa. Kami mohon hikmat yang dari Engkau khusus Kau curahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapa. Bapa, kami juga berdoa khusus Tuhan untuk kota Mojokerto, Tuhan. Biarlah Kau persatukan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Mojokerto ini. Jadikan saksi, Bapa. Jadikan berkat, Tuhan. Biarlah kekuatan Kau berikan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Mojokerto. Persatuan, Bapa. Kesabaran. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan, yang ada di kota Mojokerto. Bapa, kami percaya apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, Bapa, bila ada sakit, Bapa, kami percaya Kau sembuhkan, Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya bila ada yang keterpurukan, Tuhan, saat ini kami percaya Kau angkat, Bapa. Berikan penghiburan khusus, Tuhan. Curahkan Roh-Mu, Bapa, sukacita, damai, sejahtera untuk setiap jemaat-Mu yang ada, Bapa, di kota untuk Mojokerto. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa, hati yang keras saat ini kami percaya Kau patahkan di dalam nama Yesus. Kau kasih, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang mengampuni setiap apa yang dilakukan jemaat-Mu, Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah untuk jemaat-Mu yang ada di kota Mojokerto ini. Amin. Persatukan, Bapa, untuk setiap jemaat-Mu. Jadikan jemaat-Mu saksi bagi orang belum mengenal Engkau, dalam lingkungannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, Bapa. Kami serahkan, Tuhan, permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Bapa, Engkau yang campur tangan Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap hati yang saat ini kering, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kasih-Mu menyertai kami, penghiburan-Mu menyertai kami. Terima kasih, Bapa. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik. Sekarang saya beri kesempatan kita berdoa ya untuk pergumulan masing-masing. Mari kita akan berdoa. Haleluya.
sudah ya. Puji Tuhan, kita akan menutup saat teduh kita hari ini. Tentunya yang mau lanjut terus karena punya banyak waktu, silakan lanjut ya. Puji Tuhan dan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat saat teduh yang luar biasa ini. Sekarang, sebentar lagi kami akan keluar dari ruangan saat teduh kami. Bertemu dengan siapapun kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Dan di dalam segala hal, kiranya Tuhan juga menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.